lagi. Ketemu lagi nih kita di Ngolah Politik, Ngobrol Ilmiah Politik, Center for Citizenship and Human Rights Studies, CCHRS, UPN Veteran Jakarta. Ada sama saya sekarang ditemenin oleh Bilal Soekarno. Bilal lagi. Bosen nggak sama Bilal? Nggak kan? Tapi kita kedatangan tamu keren. Udah pernah Balik datang lagi. sebelumnya. Disuruh datang lagi nih, kita paksa sampai sini. Makasih Mbak Asvin udah datang. Terima kasih. Ini Mbak Asvinawati. Saya punya catatan nih. Mungkin udah cukup familiar buat teman-teman semua ya. Tetap harus dikenalin tapi. Ya. Benar. Asvin ini sekarang Asvin Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, Ketua Umum, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia sejak tahun 2017 ya. Iya. Asvin ya. Asvin tapi sudah, ya kita udah banyak tahu ya, Asvin lawyer tapi juga dia banyak aktif di gerakan masyarakat sipil, di berbagai elemen masyarakat sipil, aktif di LBH Jakarta sejak tahun 2000 sampai 2009, pernah jadi direktur LBH Jakarta tahun 2006 sampai 2009. S1-nya hukum di UI, saya juga di UI tapi bukan hukum. Terus isu yang digeluti sejak awal di LBH Jakarta adalah perburuhan dan buruh migran serta isu fair trial sebagai turunan dari advokasi. Nah, tahun 2005 Asvin berkecimpung di isu kebebasan beragama dan berkeyakinan seiring dengan mencuatnya marak kasus-kasus penodaan agama. Nanti mungkin kapan-kapan kita juga bisa diskusi ya soal kasus-kasus penodaan agama nih. Setelah selesai dari LBH Jakarta, masih terus konsisten untuk isu HAM, khususnya fair trial, serta isu-isu kelompok minoritas dan kelompok rentan. Banyak melakukan kerja-kerja pro bono, luar biasa emang Asvin. Dan pengembangan sumber daya hukum masyarakat, juga mengajar. Mengajar di mana, Vin? Di Jentera. Oh iya betul. Asvin juga pengajar hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera ya di Jakarta. Sebagai advokat, selain bidang hukum, Asvin juga tertarik musik dan sastra. Wah, kayaknya nggak jadi deh. Ya. Yang berikutnya kita ngundang ngomongin musik dan sastra aja. Biar lebih bosen banget nggak sih ketemu Asvin? Dari dulu ngomonginnya isunya human rights, terus kapan ngomongin sastranya, ngomongin musiknya. Amatir sih, amatir. Kan ini ya, Vin, lu kan main piano ya? Iya. Piano terus apa lagi? Udah. Udah. Ade lu atau kakak lu yang musisi? Ade guru piano, kakak musisi. Yang di ERK? Abang gue. Itu abang. Oke. Ya. Nanti kayaknya bener deh harus ada sesi khusus sendiri ngomongin soal musik dan sastra. Asvin kalau nggak salah terakhir waktu lu di Malang ya, lu bilang pernah mau bikin novel. Iya betul. Belum jadi meskipun udah berapa bab gitu ya. Kayaknya saben kali ketemu lo udah berapa bab. Bener. Ketemu lo udah berapa bab, tapi itu berapa tahun yang lalu, Vin. Betul. Sekarang udah kepegang lah. Kalau kita nunggu jadinya ya. Aduh. Sama aja kan ya dapat lah. Semoga selesai. Vin, kita mau ngomongin sesuatu yang menurut gue penting ya. Sempat kita bicarakan cukup besar, bukan cukup, sangat besar, dan kayaknya itu apa ya, tenggelam hari-hari ini, mungkin karena setelah pandemi atau apa gitu ya, kemudian orang nggak banyak lagi bicara soal Omnibus Law. Tapi ada satu part ya yang kayaknya itu udah banyak dibahas ya, tapi ada satu part yang kurang dibahas. Bahkan gue belum tahu ya ada orang yang secara khusus membahas itu terkait dengan perempuan di Omnibus Law itu sendiri. Ada nggak sih, Vin, di Omnibus Law itu yang hubungannya dengan nasib perempuan? Pengaruhnya tuh gimana? Oke, ini menarik sekali karena sebetulnya banyak dan ada yang mengangkat tapi memang tidak arus utama ya. Ya, jadi sebetulnya banyak, cuma memang bukan arus utama ya, dalam arti ada yang mengangkat isu ini tapi dia nggak terlalu berkembang. Yang pertama sebetulnya kan kalau untuk buruh dia menjadi upahnya satuan waktu dan satuan hasil. Lebih tepatnya satuan waktu dan garis miring satuan hasil. Jadi intinya dia bisa
upah berdasarkan waktu, berdasarkan hasil, atau berdasarkan waktu dan hasil. Nah, kalau waktu itu misalnya setelah 8 jam kerja, dia selesai dapat upah. Kalau satuan hasil setelah memenuhi target produksi tertentu, dia mendapatkan. Celakanya, karena dan garis miring atau, dia harus memenuhi satuan waktu, tapi kalau target produksinya tidak selesai, dia tetap harus menyelesaikan. Kita ingat dulu ada kasus yang di pabrik panci itu, perbudakan modern, yang dia kayak nyaris kerja panjang sekali, karena target produksinya nggak selesai. Misalnya dibikin target produksinya, kamu harus selesai misalnya 50 panci sehari gitu, yang hampir nggak mungkin kan. Ya, jadi kalau belum selesai dia belum boleh pulang. Kalau dia pulang gajinya dipotong. Nah, ini untuk perempuan itu pasti akan lebih berat ya. Karena secara sosial perempuan itu masih diberikan beban kerja domestik. Artinya semalam apapun dia pulang, dia tetap harus kerja lagi di rumah, masak dan lain-lain. Kemudian kalau dia sedang menstruasi atau sedang hamil, dia tetap harus memenuhi target produksi itu, kerja sampai 10 jam. Itu pasti akan mempengaruhi kondisi fisik. Kalau ini terus-terusan terjadi, lama-lama perempuan mungkin akan memilih, lebih baik saya nggak kerja. Artinya ini diskriminasi langsung sebetulnya kepada perempuan. Itu baru satu saja. Saya ambil yang di bidang lain ya, yang pertanian. Sekarang kan, dulu kan impor hanya boleh kalau pangan dalam negeri tidak cukup atau bahkan simpanan pangannya nggak cukup. Kalau sekarang kan tidak. Langsung ditulis tuh di dalam Omnibus Law Cipta Kerja. Kebutuhan pangan dalam negeri dipenuhi dari ini, impor. Dan kemudian dulu ada pasal yang mempidanakan orang yang berani impor kalau syaratnya belum cukup. Yaitu bisa jadi orang yang mengimpor pangan meskipun masih cukup, pangannya akan kena pidana. Pasal itu dihilangkan. Nah, apa akibatnya ini? Akibatnya nanti pangan dalam negeri, buah, sayur akan berhadapan langsung dengan buah pangan impor. Persaingan harga luar. Betul. Tapi apa dampaknya kepada perempuan? Perempuan itu kan kerjanya rata-rata di industri kecil atau bahkan di milik sendiri ya, bukan di industri besar pertanian. Dan mereka pasti akan kalah bersaing itu, dengan harganya akan lebih mahal pasti ya daripada barang-barang pangan-pangan impor yang dari industri skala besar. Artinya nanti pekerjaan perempuan itu bisa hilang karena kalah bersaing itu, dia kehilangan sumber penghidupan, dan semua barang impor itu kan nggak mungkin tanpa pengawet. Kalau nggak mungkin tahan. Nah, perempuan organ reproduksinya itu lebih rentan kepada pengawet-pengawet itu. Jadi ini rumit sekali sebetulnya dan sangat berdampak. Itu baru 2 saja ya. Bagaimana kalau kita lihat yang lain-lain tentang proyek strategis nasional yang akan dengan mudah mengambil lahan-lahan masyarakat. Padahal perempuan itu dari generasi ke generasi kan yang biasanya menghidupi keluarganya itu dengan tanaman di sekitarnya. Dia tahu ini obat tradisional apa. Begitu semua itu hilang, tanah berubah jadi industri, semua kekayaan itu hilang, perempuan akan kesulitan. Bagaimana dia bertahan hidup, menghidupi keluarganya dengan tanaman-tanaman di sekitarnya termasuk obat. Pernah nggak sih ada yang melakukan kajian ini sebetulnya kan menarik ya dan understudied gitu ya. Betul. Orang bicara Omnibus Law ya bicara soal ya mainstreamnya gitu ya. Tapi nggak pernah ada yang mengajak berpikir ke kita gitu, ini kaitannya dengan nasib perempuan seperti apa. Saya pikir malah tadinya ya kaitannya hanya dengan perempuan pekerja pabrik misalnya. Ternyata punya aspek yang lebih luas dari itu. Tapi ada nggak yang pernah melakukan kajian? Sebetulnya ada, termasuk YLBHI gitu ya. Saya tahu saya juga banyak organisasi ada solidaritas perempuan, ada teman-teman gebrak. Cuma memang begitu besarnya memang isu Omnibus Law ini ya. Karena dia mengubah 70-an lebih undang-undang ya. Jadi mungkin spotlight-nya tidak terlalu. Jadinya berapa halaman sih ini yang versi terakhir ini? Saking banyaknya itu yang berapa halaman sih? Versi terakhir adalah yang diserahkan kepada pemerintah itu ya. Bukan yang 905 tapi yang 1000-an itu. Itu. Nah, yang dilakukan YLBHI itu studinya tentang apa? Tentang perempuan. Jadi kami punya yang umum,
Terus kemudian ada yang khusus untuk perempuan, masyarakat adat juga ada. Boleh share nggak apa yang specifically apa yang dikaji, kemudian temuannya apa? Iya, jadi kalau untuk yang soal perempuan aja ya, yang soal perempuan tadi. Jadi sebetulnya jenis pekerjaan yang sekarang itu akan menambah, secara intinya akan menambah beban ganda kepada perempuan, dan dia atau pada akhirnya kalau sudah tidak tertahankan perempuan akan tersingkir. Betul sekali. Dan perempuan akan semakin sulit. Dulu kan ada ekonomi subsisten gitu ya, yang dia bisa bertani, bercocok tanam untuk kepentingan dirinya sendiri, atau bahkan memungut hasil di hutan untuk obat. Itu akan hilang karena ini semangatnya industrialisasi atau pembangunan infrastruktur gitu ya, dan perempuan ya nggak ada tempat di sana gitu. Nah, selain sebetulnya ketika proses pembahasan ini kan digital semua ya. Kalau kita lihat data-data, kami sampai mengumpulkan itu statistik-statistik. Perempuan itu kan selalu yang paling jauh dari teknologi kan. Apalagi perempuan masyarakat adat itu udah berdobel-dobel kali-kali lipat tersingkir dari teknologi gitu. Jadi di antara laki-laki dan perempuan biasanya akan lebih jauh dari teknologi, apalagi perempuan masyarakat adat. Mana akses dia untuk membahas itu, tidak ada kan. Jadi bahkan kita pun yang di kota itu dulu tuh kayak ada kejar-kejaran, mana sih linknya nih rapat omnibus nih gitu ya. Sidangnya rapat DPR itu cari ke sana kemari, sidang jam 10 baru ketemu jam 9 gitu ya, dan akhirnya kalau kita ngomong di chat ini tolak apa gitu-gitu, kita dilempar keluar. Jadi sebetulnya nggak ada. Jadi ketika pembuatan ini pun ini partisipasi perempuan masyarakat adat, perempuan yang termarginalkan nggak ada sama sekali. Oke, kalau berbicara tentang peluang kerja perempuan yang bisa tersingkirkan, kebetulan saya di Cikarang nih Mbak. Di Cikarang itu kawasan industri. Nah di situ tuh banyak praktek-praktek magang gitu. Dalilnya magang tapi dipekerjakan ya senormalnya pekerja biasa gitu. Apalagi kayak PKWT dan segala macam. Nah itu kan kayak pegawai kerja kontrak gitu. Perjanjian kerja waktu tertentu. Nah terus kalau misalkan itu berarti memang menambahkan dalil bahwa perempuan tuh rentan tersingkirkan gitu Mbak, dengan masuknya tadi anak magang dan ya upah murah ibaratnya gitu lah. Anak magang ini maksudnya gimana sih? Anak magang itu dalilnya dia magang Bu, walaupun dia udah lulus, rekrutmen perusahaan tuh bilangnya magang gitu. Terus kerjanya sama dengan kerjanya sama aja gitu. Cuma iya, ini saya jadi ingat, ini penting sekali. Jadi ada riset dari banyak lembaga lah, AK3, LIPS gitu, yang bilang sektor manufaktur itu senang mempekerjakan perempuan dan usianya muda. Dan yang disebut muda itu 30 udah dianggap tua gitu ya. Dan rata-rata kemudian mereka disodori kontrak, dan saya dengar sendiri nih kalau yang kontrak ini disuruh tanda tangan kontrak kalau mereka tidak kawin dan tidak hamil. Serius? Itu banyak, umum sekali terjadi. Nah artinya ketika kontrak dilonggarkan ketentuannya oleh Omnibus Law dan outsourcing dipermudah untuk seluruh jenis pekerjaan karena tidak lagi hanya untuk yang core business, maka perempuan pasti akan semakin berada pada posisi yang rentan karena dan perempuannya perempuan yang muda gitu. Jadi itu sebenarnya diskriminasi di antara perempuan, tapi juga diskriminasi terhadap hak reproduksi dia untuk menikah, untuk memiliki anak. Apa persisnya di Omnibus Law yang membahas soal outsourcing itu? Nah, jadi menurut saya ya, cara membuat undang-undang Omnibus Law ini cerdik sekali, atau lebih tepatnya licik sekali ya. Jadi kalau kita tidak baca undang-undang aslinya, kita nggak tahu. Maka kan ada yang bilang, enggak kok hak perempuan nggak ada masalah. Ya karena dia tidak bandingin dengan undang-undang yang lama. Di undang-undang lama itu ada pasal 64, 65, di undang-undang 13 2003 tentang kontrak outsourcing. Dan kemudian itu nyaris semuanya dihapus. Tinggal yang dipertahankan adalah dia tertulis aja. Masa kerja kontraknya berapa tahun tidak ada. Dia hanya bisa kita lihat di PP. Dan artinya itu tidak pasti. Dan seluruh syarat-syarat ini tidak bisa untuk pekerjaan selain pekerjaan inti dihapus juga. Jadi semua pekerjaan bisa di outsourcing. Gitu. Dan artinya pertanggungjawaban menjadi makin sulit. Proses outsourcing sendiri diatur di Omnibus Law? Itu semua pakai PP. Kalau di undang-undang yang lama ada di undang-undang. Outsourcing nggak boleh begini, outsourcing tidak boleh begitu, gitu. Itu yang dihapus. Benar ya. Undang-undang ini Omnibus Law.
Sapu jagat. Undang-undang sapu jagat. itu apa namanya, kalau kaitannya dengan anak-anak magang itu, yang magang itu open recruitment gitu ya? Iya, open recruitment. Bahkan kalau dari pengalaman teman-teman saya tuh, bahkan dia udah lulus sekolah, lulus kuliah, bahkan Dibayar nggak? Berarti nggak dibayar? dibayar tapi Sedikit. sedikit gitu. Dari itu mereka belajar gitu. Gitu. Iya. Eh, apa lagi yang tadi kita mau ini? Nah, kita tuh ngawalnya gimana nih, Mbak? Kita tuh udah ibaratnya terlena lah, udah isu ini tuh udah bisa dibilang tuh sedikit hilang gitu. Kita membumikannya lagi tuh gimana nih, Mbak? Ya, menurut saya perlu ada dokumentasi serius ya tentang apa yang akibat pemberlakuan Omnibus Law Cipta Kerja. Kalau teman-teman mahasiswa kan sebetulnya paling istimewa nih, karena belum harus kerja menghidupi keluarga atau diri sendiri ya, meskipun ada juga sih yang kerja sambil kuliah. Teman-teman bisa mengumpulkan fakta-fakta, apa sih yang dialami buruh perempuan, apa sih yang dialami petani perempuan, nelayan perempuan karena Omnibus Law, dan kemudian dilaporkan. Dan menurut saya beberapa bulan ke depan kita baru sadar, atau semua orang baru sadar betapa parahnya Omnibus Law Cipta Kerja, dan itu saatnya kita melakukan dokumentasi dan menyadarkan publik bahwa kita harus gerak lagi. Ini sudah nggak bisa ditanggung lagi oleh masyarakat. Oke, berarti publik harus sadar memang. Kok tadi ada teringat satu, Vin. Kenapa kok nggak banyak yang bicara soal Omnibus Law ini dalam kaitannya dengan perempuan? Ya, mungkin karena isu perempuan sendiri terpinggirkan di secara umum ya. Dan perempuan mungkin juga agak jauh dari, jadi gini, semua perempuan mengalaminya, tapi keterlibatan perempuan dalam urusan publik kan terbatas ya. Atau jadi sudah isunya terpinggirkan, aktor-aktor perempuannya juga tidak terlalu banyak, dan menurut saya pemerintahnya pun dan negara secara umum tidak memberikan perhatian kepada perempuan pastinya. Jadi isu ini betul-betul lewat saja gitu. Atau kalaupun ngomong buruh secara umum, tidak buruh perempuannya. Ini sebetulnya pertanyaan gue kaitannya itu juga dengan soal gerakan perempuan. Kalau ya memang ada pasang surut gerakan lah, pasti semua gerakan masyarakat sipil pasti ada pasang surut. Tapi momentum Omnibus Law itu kan menarik ya sebetulnya ya. Itu yang menyatukan semua isu, karena itu tadi kesapu jagatannya itu gitu ya. Tapi gue nggak banyak juga dengar atau tahu terekspos dengan link atau keterkaitannya kemudian dengan apa yang disuarakan oleh kelompok perempuan. Apa gue salah atau gimana nih? Kalau ini mungkin bukan hanya gerakan perempuan ya, tapi gerakan secara umum ya. Menurut saya ada beberapa banyak yang bersuara, banyak orang dari gerakan perempuan menyuarakan tentang Omnibus Law, banyak sekali. Tapi ada juga yang tidak. Tapi itu bukan khas di gerakan perempuan saja, itu di gerakan di semua jenis gerakan. Jadi tampaknya memang ada keterbelahan yang belum betul-betul pulih sejak Pilpres itu ya. Saya duga begitu ya, karena banyak yang diam juga, meskipun saya harus katakan banyak sekali yang berbicara gitu ya. Jadi tidak penuh juga pada akhirnya perlawanan dan penyuaraan tentang Omnibus Law ini. Efek Pilpres kemarin itu berdampak ya ke gerakan ya? Menurut saya sih agak di luar topik, tapi ya, jadi menurut saya sangat berdampak ya, karena kemudian ada semacam keraguan-raguan misalnya ya di antara mereka yang di dalam gerakan dan mendukung Presiden Jokowi ketika pemilihan gitu ya. Karena bagaimana saya tahu ragu-ragu ya, karena tidak menyuarakan, diam saja gitu, meskipun juga nggak mendukung, atau kalau menyuarakan tidak sekencang biasanya, kan itu kelihatan. Atau juga misalnya keterbelahan itu banyak sekali yang menyudutkan bahwa orang-orang yang menolak Omnibus Law adalah karena dulu dia 02 gitu ya, atau bahkan kadrun. Itu aneh sekali ya, nggak ada hubungannya. Sekarang udah jadi satu semua. Betul sekali. Betul sekali. Sejak revisi Undang-Undang KPK sudah tidak ada lagi 0102, tidak ada sudah tidak ada lagi ini.
persatuan dan kesatuan betul. adanya. Nah itu isu ini, gue sebetulnya tertarik untuk elaborate lebih lanjut ya. Tapi dari mana kita mau mulai? Kalau misalnya ini, katanya gini, pengennya orang menjadi lebih terekspos dengan bagaimana Omnibus Law ini bisa berpengaruh pada perempuan. Misalkan gue kemudian mencoba encouraging kolega atau mahasiswa untuk melakukan kajian-kajian menurut assessmentmu, mana bagian yang paling, kan itu kan banyak ya ininya, dimensinya ya. Mana yang dalam konteks hari ini dengan konteks demokrasi yang mundur dan pandemi ini yang penting untuk kita lihat lebih cermat gitu. Ya, mungkin yang paling berpengaruh itu kepada buruh perempuan, kemudian perempuan nelayan atau di pesisir, dan ketiga kepada petani perempuan. Dan dampak kepada mereka itu sebetulnya tidak hanya dari sektor mereka sendiri ya, tapi dari yang lain. Misalnya kalau para buruh, dia juga akan terkena imbas mengenai pendekatan keamanan yang ada di Omnibus Law Cipta Kerja juga. Karena begitu dia industrinya ada di proyek strategis nasional, maka proyek strategis nasional mendapatkan fasilitas keamanan. Pasti fasilitas keamanan yang lebih, yang represif daripada di luar proyek strategis nasional. Kalau dia di perempuan nelayan atau pesisir, berbagai proyek reklamasi dan lain-lain, itu kan sudah terbukti sebetulnya menghancurkan mata pencaharian para perempuan, mengumpulkan kerang, ikan-ikan kecil dipantau karena air menjadi keruh dan hilang semua. Dan kalau petani perempuan udah jelas sekali dia bisa kena dampak dari perampasan lahan, tapi juga pembangunan infrastruktur yang mencemari lingkungan sekitar mereka. Ada saran kasus khusus nggak yang kita perlu perhatikan? Misalnya kalau mau jadi study case? Saya pikir seluruh Indonesia akan terdampak karena di dalam peraturan presiden tentang proyek strategis nasional itu kan ada lampirannya tuh, dan saya udah baca itu mulai dari Sumatera akan ada pembangunan kereta Trans Sumatera yang misalnya disebutkan salah satunya untuk mendukung proyek strategis nasional ini. Jadi bukan untuk manusia juga itu rel kereta itu gitu ya, meskipun pasti akan ada manusia juga yang terangkut. Jadi kalau kita baca lampiran Perpres tentang proyek strategis nasional, kita sudah tahu tuh mana saja yang akan diobrak-abrik, mulai dari pembangunan waduk, kereta api, termasuk ini sekarang akan ada lagi pengolahan limbah dengan membakar. Itu sudah pernah digugat oleh jaringan di Jawa Barat, termasuk LBH Bandung, dan sudah menang. Tapi ini kenapa muncul lagi? Jadi bayangin aja, sampah aja tuh udah polutif, pembakaran sesuatu udah polutif, ini digabung. Kita akan mencari energi dari sampah yang dibakar gitu, dengan berapa ribu derajat. Make sense. Artinya mau dilihat dari pendekatan lingkungan juga nggak make sense banget. Betul. Dan ya tadi pasti kalau lihat dari sudut lingkungan saja, perempuan-perempuan juga pasti akan terdampak ya, seperti sudah banyak kajian-kajian kesehatan tentang itu. Oke. Ada tambahan nggak, Vin? Penutup mungkin buat kita? Pengingat gini, kalau gue sih masih merasa sampai hari ini undang-undang sapu jagat ini bukan sesuatu yang membawa manfaat banyak buat kita. Tapi gimana ya, maksudnya dari lu sendiri deh, dari awal kan lu mengikuti betul nih. Ya, kebenaran kan pasti akan terungkap ya. Cuma bagaimana kebenaran itu, artinya kebenaran itu adalah bahwa Omnibus Law Cipta Kerja menyengsarakan kita semua. Tapi bagaimana kebenaran itu tidak terungkap terlalu lama, karena harganya terlalu mahal. Kan kalau lingkungan sudah hancur, masyarakat sudah sakit, kan itu tidak bisa dipulihkan dalam waktu cepat. Dan menurut saya kampus, dosen, mahasiswa itu punya peran yang sangat strategis ya, karena mereka menguasai ilmunya, ada waktu luang, punya legitimasinya untuk terjun ke masyarakat, melakukan pemantauan, pencatatan, dan mempublikasikannya tentang kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat Omnibus Law. Dan itu tidak hanya secara umum, tapi lebih spesifik bagaimana kepada perempuan, kepada anak, kepada kelompok-kelompok rentan lain. Belum ada ya yang maksudnya
seingat gue ada beberapa dosen juga ya yang menyuarakan, akademisi yang menyuarakan ini. Mungkin kalau ini bisa ya itu tadi ya, dibuat kayak kajian berkala gitu ya, atau kajian sektoral gitu ya. Betul. Termasuk soal isu perempuan ini. Isu perempuan sendiri seperti tadi kan banyak banget tuh ininya. Iya. Linknya. Kalau yang sudah ada kan dia kajian atas normanya gitu Iya. ya. Tapi kalau kita sekarang saatnya karena sudah berlaku melihat dampak realnya ya. Iya. Mungkin itu akan betul-betul menyentakkan kita bahwa ada sekian perempuan kehilangan pekerjaan Tapi karena untuk seorang dengan omnibus. background hukum kayak lu ini anti mainstream banget ya. Masa ya? Soalnya rata-rata orang hukum yang ngelihatnya dari sisi normatifnya, perdebatannya nggak keluar dari situ gitu loh. Dan juga mungkin jadinya agak sulit juga kita melakukan kajian karena ya itu tadi, biasanya yang terlambat social scientist itu adalah kerusakannya udah terjadi dulu baru ada kajiannya. Ini jadi tantangan juga sih buat gue misalnya ya. Umumnya kalau udah jadi kasusnya, udah damage-nya udah besar, baru udah dikaji gitu. Nah ini anti mainstream memang Asvin. Terima kasih ya Asvin, Terima kasih juga udah Ayu. datang. Makasih Bilal udah mau co-host hari Terima kasih, ini. Mas Vin. Thank you Bilal. Kita ketemu lagi yang sesi-sesi berikutnya, tapi saya sih berharap Mbak Asvin datang lagi. Mbak Asvin datang lagi satu, tapi juga soal omnibus law ini loh, kita nggak bisa berhenti. Ayo kita mulai lagi. Harus kita genjot ada, lagi. harus ada penyadaran juga lebih kritis ya, membangun kesadaran kritisnya di segala sektor, karena termasuk di bagian-bagian yang mungkin belum banyak dielaborasi oleh orang ini, supaya tahu bahwa memang damage-nya sapu jagat juga, bukan hanya undang-undangnya, damage-nya, kerusakannya juga sapu jagat. Oke, makasih Terima Asvin, kasih, makasih Ayu. semuanya. Bye, ketemu lagi.